Di jadwal salat itu dibuat subuh memang bermakna memberitahu waktu subuh telah habis. Misalnya subuh pukul 6:10 misalnya, berarti matahari terbit. Kalau ada orang salat subuh pukul 6:05 masih bisa karena matahari belum terbit. Tapi pukul 6:10 berarti suruh matahari terbit. Jangan salat di waktu subuh ini. Itu kapan? Naikkan matahari itu sudah setengah, baru salat dilakukan. Bahasa lainnya salat isra atau salat matahari telah naik. Bahasa lainnya salat duha di awal waktu. Yang harus dijaga adalah jangan salat di waktu subuh. Jadi waktu subuh masuk biasanya jam 4 itu. Waktu subuh telah masuk untuk Padang dan sekitarnya. Mungkin kalau ngaji saja dulu, atau mungkin sedang berlangsung pengajian, atau boleh ngobrol satu sama lain yang elok-elok. Begitu beberapa menit kemudian saya merekomendasikan 20 menit setelah subuh baru salat. Ini pendekatan kesepakatan ahli hisab. Tapi saya mendengar ada yang menyebut 10 menit, ada 15 menit, itu pun saya sangat menghormati. Tapi kalau saya ditanya, lebih merekomendasikan 20 menit karena matahari betul-betul sudah naik. Rasulullah salat pagi itu subuh berjamaah, zikir dan doa, Nabi tidak pulang. Setelah naik matahari, naik itu bagaimana? Seukuran waktu asar. Matahari asar itu kan rendah. Sekira begitu pula tingginya matahari di timur, baru Nabi salat. Jadi Nabi tidak pernah salat di waktu syuruk saat matahari terbit. Nah, menunjukkan itu. Dari 5 waktu salat, zuhur, asar, maghrib, isya, sampai sekarang tidak ada masalah. Yang masalah dalam tanda petik menjadi diskusi sedang hangat beberapa tahun terakhir adalah salat subuh. Dikatakan salat subuh kita di Indonesia ini terlalu cepat, lalu tersentak. Bagaimana terlalu cepatnya? Kiranya ya diamati mulai dari 2007, 2008 saya pernah dengar itu dari Profesor Samsul Anwar. Kemudian 2010 makin hangat. Beberapa teman-teman saya, sebagian besar mereka sudah doktor, ada beberapa profesor, saya di ruangan itu dengar satu sama lain, benar waktu subuh kita terlalu cepat. Tapi waktu itu belum lagi diagendakan membahas yang demikian. Akhirnya kesimpulan Bapak Ibu, ada 3 perguruan tinggi berdasarkan amanah untuk meneliti. Pertama, UHAMKA, Universitas Profesor Dr. Hamka, Wihamka di Jakarta. Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, UNSU Medan. Masing-masing ini punya lambang ilmu falak, punya ahli meneliti. Bagaimana cara menelitinya? Gambarnya sederhana. Kelereng gunung, bukit-bukit, ada di lembah, ada di pinggir pantai, ada dalam kota, ada di desa-desa. Tatkala sampai di lapangan, waktu subuh sudah masuk. Tapi orang sudah azan rasanya, fajar belum tampak terbit. Sudah selesai kita azan, beberapa menit sudah itu baru tampak fajar, baru disebut subuh masuk. Sampai peneliti itu di Padang, Profesor Tono Saksono, sebelum di Padang dia dulu di Batu Sangkar, di asrama haji. Azan subuh sudah dikumandangkan di kota Padang.
Tapi diamati ke ufuk timur, belum ada fajar muncul. Sudah selesai azan, beberapa menit kemudian baru ada tanda-tanda cerah sedikit, fajar terbit. Dari hasil penelitian itu sama di mana saja berada se-Indonesia, laporannya terbukti azan subuh dikumandangkan di Indonesia, fajar belum terbit. Sementara ayatnya beri isyarat, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Makan dan minumlah kamu hingga jelas bagimu beda benang putih atas benang hitam, yakni fajar. Jadi silakan makan minum, bersantaplah. Awas kalau fajar telah terbit, apa itu? Benang putih disebut fajar. Hentikan makan minum, imsak. Azan dikumandangkan. Terus summa atimus siyama ilal lail. Tahan, sempurnakan puasa sampai malam. Malam ini maksudnya maghrib, matahari terbenam. Dari ayat inilah Al-Baqarah 187 definisi puasa diangkat. Puasa ialah menahan makan minum mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi kalau disederhanakan, puasa ialah mulai dari waktu subuh sampai maghrib. Nah, itu kalau disederhanakan. Jadi waktu subuh itu kapan? Apabila fajar telah terbit. Ayat kedua, surat At-Takwir, surat ke-81 ayat 18. Wa subhi idza tanaffas. Demi subuh apabila fajar telah memancar. Jadi baru boleh azan subuh apabila fajar telah hadir, memancar. Kalau fajar belum ada, belum disebut waktu subuh, masih bisa bertahajud, witir bagi yang belum, masih bisa makan minum bagi yang hendak puasa. Kalau fajar ini barat, ini timur. Matahari dia kecil, tengah hari itu adalah apabila kita berdiri di bumi, matahari di atas kepala kita. Itulah tengah hari kita. Atau di kota kita ini, matahari di atas. Lewat sedikit itu disebut matahari tergelincir masuk zuhur. Jalan ke matahari setelah membentuk, kita tegak lurus ini membentuk sudut 90 derajat. Dibagi dua, 45, sampai naik ke langit. Nah, itulah waktu asar. Bayang-bayang benda tegak lurus sudah lebih daripada benda yang tegak lurus itu. Sekiranya tinggi kita 160, kiranya bayang-bayang sudah 165, sudah masuk asar. Jalan ke matahari sampai katakan meja ini bidang meter sampai matahari terbenam. Terbenam itu betul-betul piringan matahari paling atas juga sudah hilang dari pandangan. Jelang matahari terbenam, safak merah atau hiasan di ufuk barat itu luar biasa indah, yang disebut suasana sunset. Lalu terbenam sedikit, separuh, lalu hilang. Betul-betul hilang matahari dari pandangan mata. Dia di bawah permukaan dataran laut, baru disebut maghrib masuk. Yang ada safak merah itu sangat indah sekali. Pertanyaannya, benarkah matahari terbenam? Ya tidaklah, bagaimana pula bisa matahari terbenam? Ditambah air laut 1 juta kali sebanyak yang ada,
belum bisa membenamkan matahari. Karena matahari itu amat besar. Terus terlihatnya terbenam, iya, karena matahari yang begitu jauh, 150 juta kilometer jauh di sana, dalam pandangan kita bumi ini kalau hanya jarak sekian ratus meter terlihat datar. Begitu juga jarak pandang memandang kita kepada laut sekian ratus meter itu sepertinya laut itu datar saja. Nah, lalu dia sebenarnya jauh di sana, maka kita lihat sepertinya matahari itu terbenam. Inilah yang disebut dengan pandangan semu. Walaupun semu menjadi ukuran masuknya waktu salat, menjadi ukuran berbuka matahari terbenam. Ini pentingnya ditakdirkan matahari terlihat kecil. Coba matahari itu terlihat seukuran aslinya, tentu seluruh langit adalah matahari. Bagaimana kita bisa hidup? Jadi matahari sebesar itu dijarakkan dari bumi, mudah menentukan jadwal sholat. Oke, jalan juga matahari ke bawah, sekira 18 derajat di bawah ufuk, safak merah betul-betul hilang. Hilang, masuklah isya. Jalan juga matahari sampai tengah malam pukul 00, pukul 1 dini hari, pukul 2, 3 untuk tahajud sangat afdal, pukul 4 dini hari, terus naik juga. Nah, begitu matahari hampir mencapai batas ufuk timur, fajar terbit. Fajar terbit disebut subuh masuk, azan dikumandangkan. Sesaat jelang tengah hari, katakan tengah hari itu pukul 12. Nah, termasuk Agung Danarto, juga dokter hadis peneliti, saya lihat dalam analisa dia itu membahas salat sunat. Waktu duha berakhir untuk Indonesia bagian barat ya sekira setengah 12. Nah, apalagi Jakarta kan zuhur jam 12 kan sudah masuk, atau kurang-kurang jam 12 Jakarta kan sudah masuk zuhur. Nah, jadi setengah 12 katanya masih bisa salat duha. Jadi kalau kita di Padang ini zuhur katakanlah pukul 12:15, lalu salat duha pukul 12, dalam kajian fikih sah, hanya saja sudah di penghujung waktu. Saya kalau sudah pukul 11 walaupun belum salat duha, cuma hati saja yang kurang nyaman salat duha, sebenarnya waktunya masih ada. Artinya tampak teman salat tadi itu salat duha, padahal hari sudah 11.30, sah salatnya karena matahari belum tengah hari. Dikira seperti itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mengenai salat Isra yang diartikan salat duha di awal waktu, apakah bisa dilanjutkan sampai 8 sampai 12 rakaat? Jawabannya boleh. Misalnya Bapak Ibu sebelum pulang salat dulu 2 rakaat, kan disebut salat Isra, tidak lagi subuh, karena subuh kan terlarang. Nanti tiba di rumah ingin menambah keberkahan di rumah, suasana masih pagi, boleh, tapi jangan sampai lebih, bagus ini pertanyaan, jangan sampai lebih 12 rakaat, karena ditemukan salat duha itu sampai 12 rakaat, malahan dibuatkan istana di surga. Kalau Pak Habibie menurut cerita, begitu padatnya agenda kenegaraan, ternyata salat duha itu rata-rata 12 rakaat. Ternyata negara nggak rugi. Nah, itu diantaranya. Jadi boleh dikerjakan di rumah, karena salat sunat yang dicintai Nabi diantaranya apa? Salat sunat itu dikerjakan di rumah, bukan dilarang pula di masjid. Nah, sedikit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz,
jelaskanlah mengenai sifat yang belum pernah di depan sementara yang penuh, yang belum pernah di depan sementara jamaah belum penuh. Saya mungkin tidak terakhir, belum penuh depan, jamaah sudah ada membuat saf di belakang. Oke, Pak, salat subuh itu jam berapa tepatnya? Tadi bagus ya, kita Ustaz kita Imam Ustaz Albizar ya, yang saya ikut beliau mensukseskan Haji 2016. Bertemu hari ini kita merasa ada suasana panas suci. Tadi beliau bukan saf depan dulu, baru saf kedua, saf kedua, baru saf berikutnya. Saf itu ya siapa yang terlambat posisinya di tengah. Kalau datang 10 bagi 2, kiri kanan 5, sehingga selalu di tengah. Itu juga perempuan sebenarnya. Jangan pula dibego sebelah tidak. Jadi tetap posisi imam itu kalau dilihat tampak indah, selagi bisa dia suasana di tengah begitu. Kadang-kadang kan ada suasana tempat sehingga tidak seimbang kiri kanan itu sah-sah saja. Jadi memang betul penuhkan dulu saf ke depan. Kadang-kadang dia Bapak Ibu, kiranya ada 2 orang lagi di sana, yang datang di sana, daripada melangkah jauh ke sana, diisi saja di sana. Sini benarnya. Di sini pula letak besarnya pahala salat berjamaah. Harus kita patuhi suasana yang terjadi. Tidak bisa lemak jawab, kira begitu. Waktu subuh sebenarnya sudah kita bahas. Jadi pakai sebenarnya Bapak Ibu, saya pribadi memahami tidak ada salat subuh. Suruh itu artinya terbit, tidak ada salat terbit. Di sini sudah ada Rasul larang jangan salat saat matahari terbit, karena matahari terbit antara 2 tanduk setan. Tatkala menerapkan jadwal salat yang ada. Tapi bagaimana pula dimaksud setan? Biarlah ulama hadis yang menerangkan itu. Saya kira ini bisa dibaca. Jadi suruh yang saya pribadi memahami tidak ada salat subuh, karena suruh memberitahu waktu subuh telah habis. Ya. Ada dua lagi. Ustaz sudah baca salam, waalaikumsalam. Dari penjelasan Ustaz tadi, mengapa jam 12 malam ini bisa diprogram untuk menaikkannya? Saya kira sampai di sini saya tentunya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Sekarang memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk memberi masukan. Tentu tidak saja bertanya, boleh saja berupa masukan pencerahan. Begini ya. Baik. Saya izin dulu minum. Saya juga mohon doa Bapak Ibu bisa menyampaikan ini dengan sebaik-baiknya. Nanti di mana ada kekeliruan kita maklumi dan kita belajar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kiblat bergeser seiring dengan perjalanan masa sehingga perlu dilakukan pengecekan secara periodik pada masjid? Masjid kiblat tidak pernah berubah. Allah informasikan, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Rumah ibadah yang pertama kali Allah dirikan adalah Ka'bah di Bakkah, di Mekah, yang diberkahi, hudan lil alamin, menjadi petunjuk seluruh alam. Jadi Ka'bah sudah ditetapkan, dia di Mekah sana, tidak pindah-pindah lagi. Bagaimana memahaminya? Ka'bah itu tidak berpindah-pindah. Izinkan saya memberi perumpamaan. Walaupun gempa terjadi dan seterusnya, ini yang saya pahami, nanti yang lebih memahami tentu boleh kita berbagi pencerahan. Disebut kalau terjadi gerakan lempeng bumi dan seterusnya,
kiblat bergeser? Saya jawab, ya ini pemahaman, tidak. Buktinya ada, masjid di Mokau Batu Sangkar dibangun 300 tahun yang lalu, sampai sekarang tetap betul. Karena memang betul dari awal. Padahal gempa 1926 di Padang Panjang kan dekat dengan Batu Sangkar. Disusul gempa yang terbaru 2007-2009, tetap saja dia betul. Ini membuktikan tidak bergeser kiblat karena gempa. Nurul Iman, Sahara Padang Pasir, Takwa Muhammadiyah, Darul PGAI, Darul Ulum, karena sudah betul dari awal, tetap saja betul sampai sekarang. Kok bisa begitu? Bumi ini kan seumpama pesawat raksasa, terbang, butuh energi sehingga bergerak dalam perut bumi. Bagaimana gerak dalam perut bumi? Saya mohon izin pendekatan kepada perempuan atau ibu-ibu yang mulia sedang hamil. Hamil bergerak, janin sudah usia sekian bulan, sampai melahirkan gerakannya makin kuat. Sakit tapi hati senang. Kok senang? Dia sehat di dalam. Coba anda bergerak ada 1 hari, cemas. Pertanyaannya adalah, begitu gerakan terjadi, maka tuntang di dalam sesuai dengan kemampuan janin. Tidaklah terhitung lagi. Pertanyaannya adalah, bergeserkah pusar ibunya ke kiri atau ke kanan? Atau bergeser ke bawah sangin? Tidak. Pusar ibunya tetap di tempatnya, walaupun gerakan dalam rahim berulang-ulang. Ini sekedar pendekatan. Boleh saja dalam bumi ada gerakan, tapi kiblat tetap tidak kemana-mana. Disinilah kasih sayang Allah terasa. Kalau setiap gempa atau dalam ukuran sekian tahun berubah arah kiblat, tentu harus dibuat pula yang baru dan seterusnya. Ini yang saya pahami. Kiblat itu tidak berpindah-pindah. Jadi kalau di tempatnya dan masjid tertentu sudah betul arah kiblatnya, tidak ada lagi dimiring-miringkan tikanya. Kira begitu. Assalamualaikum. Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang keliru soal waktu subuh atau fajar. Apakah akurasi waktu yang dikeluarkan Muhammadiyah bisa dijadikan hujah dalam pedoman salat fajar? Menurut Dewan Hisab Muhammadiyah ditambah 8 menit. Jadi karena ditanya Muhammadiyah, saya tadi sudah disebut anggota Tarjih Muhammadiyah. Sebenarnya saya juga anggota Hisab Ruqyah Sumatera Barat, BHR Sumatera Barat. Jadi singkatnya begini, diteliti oleh pakar Tarjih, gabungan kajian hisab, astronomi, fikih dan tafsir, ternyata matahari min 20 derajat sudah dibuktikan. Penelitian sebutlah Profesor Tono Samsono se-Indonesia 34 provinsi sudah dia lalui, tambah banyak kabupaten kota. Penelitian beliau tidak hanya di Indonesia, tapi banyak, ada beberapa daerah yang saya tahu itu di Amerika, Inggris, dan ada negara. Begitu matahari ini 20 derajat di bawah ufuk, memang masih gelap gulita. Tapi begitu naik 2 derajat lagi, baru ada fajar terbit. Itu yang disyaratkan dalam Al-Quran, dalam hadis, bagaimana Nabi itu salat, ya fajarnya sudah hadir. Nah, karena itu Bapak Ibu ditanyakan tadi, di Muhammadiyah dulunya baik Nahdlatul Ulama Muhammadiyah, Kementerian Agama, waktu salat subuh itu min 20 derajat. Setelah diteliti, fajar belum terbit. Akhirnya dari hasil musyawarah nasional tadi, saya juga ikut, diputuskan tanggal 20 Desember 2020. Tapi belum diumumkan ke khalayak ramai, masih intern. Kemudian ditanfis hasil rumusan itu
ditanfis ini 16 halaman. Kalau saya mungkin melalui pengurus, kalau ini diperbanyak bagus, hanya 16 halaman. Tadinya puluhan halaman, setelah ditanfis hanya 16 halaman. Saya ingin baca beberapa baris saja tentang kriteria awal waktu subuh: menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan kesatu. Bagian bawah, mengubah ketinggian matahari awal waktu subuh dari 20 diubah. Bagian B, menetapkan ketinggian matahari awal waktu subuh yang baru, yaitu minus 18 derajat. Dari 20 dinaikkan 2 menjadi 18 derajat. Inilah yang diputuskan, sudah disosialisasikan berulang kali. Putusan ini apa? Tidak lagi dimusyawarahkan, tidak lagi diteliti-teliti, karena sudah dimusyawarahkan, sudah diseminarkan berlapis-lapis, mulai dari tingkat kampus, lokal, regional, sampai tingkat nasional. Sampailah ditanfis. Ditanfis itu kalau dalam bahasa Minang manampi bareh, sehingga bersisih atah dengan bareh. Nanti mana lagi yang intinya, inilah yang disebut dengan hasil tanfis. Mungkin itu bisakah ini dipakai? Saya menjawab secara ilmiah sampai hari ini belum ada, misalnya koreksian atau sanggahan. Kalau ada tentu terbuka dengan kajian-kajian ilmiah pula, karena ini tidak harga mati, maksudnya tetap saja bisa dikaji ulang. Tapi untuk hari ini sudah diputuskan. Mana lagi ini lagi ya? Baik. Untuk apa Tuhan menciptakan benda langit begitu banyak? Surat Yunus ayat 3 misalnya. Pertama, misalnya yang luas saja.